Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICE Jemaat Indonesia hari ini. Senang bisa menyapa Anda semuanya. Hari ini saya, Pastor Yer dan Pastor Ari akan mendiskusikan, kita mau belajar bersama-sama dengan Anda semuanya sebuah firman Tuhan yang saya yakin ini akan memberkati kita semuanya. Sebagai sebuah tubuh Kristus kita mesti peduli. Tetapi sebelumnya mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tim pujian akan menyanyikan lagu buat kita semua, memimpin kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mendorong kita semuanya, mungkin kita sambil bekerja atau kita ada di kamar masing-masing, kita mengambil sikap untuk berpartisipasi terlibat dalam pujian penyembahan. Karena dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan bisa menjamah kita dan hati kita akan disegarkan oleh setiap pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mari kita akan membuka ibadah kita dengan doa, lalu kita nanti akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami datang pada saat ini di hadapan-Mu. Kami mau memulai ibadah tengah minggu kami ini Tuhan. Dimanapun kami berada, mungkin kami sedang bekerja, sambil bekerja, atau kami sambil di jalan Tuhan, sambil berjalan mengikuti ibadah ini, maupun mereka Tuhan yang sedang duduk di rumah Tuhan, hamba mohon supaya kami semua dapat bersatu, disatukan oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini, kami siap belajar firman-Mu juga dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Bagiku di surga, Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia
selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya kalau kita menyembah Tuhan dalam keadaan apapun ya saudara, ketika Roh Kudus ada, hadiratnya ada, saya percaya saudara dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ya saudara, hari ini seperti yang dikatakan Pak JR, kita akan membahas tentang peduli akan tubuh Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar tentang gereja sebagai satu tubuh. Ya, gereja kita dimanapun kita berada, kita satu tubuh, kita membahas perlu adanya suatu persatuan, perlu adanya suatu persekutuan, perlu adanya tali kasih di antara kita sebagai tubuh Kristus. Nah, hari ini kita akan bicara tentang yang lebih praktikal ya Pak Jad ya, tentang bagaimana kita peduli akan tubuh Kristus. Berbicara tentang peduli tubuh Kristus berarti kita peduli satu sama lain. Kita bagian dari tubuh Kristus berarti kita juga peduli akan kita sendiri ya Pak Jad ya. Saudara, bahwa Tuhan Yesus Allah itu sendiri sangat peduli kepada kita ya. Karya keselamatan itu adalah kepedulian Tuhan yang luar biasa buat kita. Ya, Allah peduli kita, Dia datang ke dunia menyelamatkan kita. Dan ketika kita lihat Yesus ketika dalam ministrinya pelayanan di dunia, Dia begitu peduli, digerakkan oleh belas kasihan kepada orang-orang yang tertindas, orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, orang yang sakit. Itu kepedulian Tuhan, dan hari ini kita akan melihat hal-hal apa saja yang membuat kita harus peduli sebagai umat Tuhan untuk kita mempedulikan satu sama lain dengan sesama jemaat, kepada orang-orang yang Tuhan sendiri masih peduli kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Ya, kepedulian harus kita tunjukkan sebagai anggota gereja. Ya, kenapa saudara? Itu adalah karakteristik daripada orang percaya. Tuhan kita seperti itu, karakternya Tuhan seperti itu, menjadikan itu karakteristik daripada gereja Tuhan. Peduli satu sama lain. Nampaknya terlebih lagi kita harus bisa membuktikan kasih Tuhan, ya kan? Betul, Pak. Kita sudah masuk, mengerti, belajar firman Tuhan, bolak-balik kasih Tuhan, buktikan dong, orang dunia katakan, buktikan dong ya. Itu dalam bentuk kepedulian kita. Saudara, hari ini kita berbicara tentang kepedulian itu akan hal-hal spiritual dan juga hal-hal yang praktikal. Ada 3 hal yang kita akan bahas tentang bagaimana kita saling mendoakan, kita saling menguatkan ya. Saudara sekalian, inilah yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan ya, dan kemudian kita akan melihat bagaimana kita saling menolong satu sama lain. Amin. Oke, saling mendoakan. Nanti Pak Jar akan berbicara tentang bagaimana kita saling menguatkan. Saling mendoakan. Saudara, manfaat besar kalau kita masuk dalam suatu komunitas Kristen ya Pak Jar. Itu kita saling mendoakan. Ya kan? Saling mendoakan satu sama lain. Di dalam Efesus 6 ayat 18 mengatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan di Efesus dan kepada saudara dan saya saat ini, dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, ya, mungkin kita punya doa dan permohonan pribadi, dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Haleluya. Saudara, ada 2 hal yang di sini ingin dikatakan oleh Paulus. Dikatakan berdoalah setiap waktu. Setiap waktu. Ya, setiap waktu. Tanpa putus-putusnya, artinya dalam setiap kesempatan berdoa. Ketika saya melihat sesuatu kesempatan untuk saya doakan dalam segala kesempatan. Dan untuk semua orang kudus, saudara. Bagi teman-teman kita, ya mungkin kita tidak suka pada orang itu Pak Jare, tetap kita doakan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Setuju. Ya, kita saling mendoakan untuk orang-orang kudus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, pada hari-hari seperti ini kita harus lebih lagi mendoakan banyak orang. Kenapa saudara? Karena kesibukan kita kadang-kadang mencuri perhatian kita untuk kita mendoakan orang lain. Itu maunya iblis. Sehingga kita tidak bisa menunjukkan kasih Tuhan, tidak bisa membuktikan kasih Tuhan satu sama lain ya. Kita menjadi cuek, kita menjadi ignorance, kita menjadi keras hati, dan kita kehidupan spiritual kita, kehidupan doa kita menjadi mandek. Bantet saudara, kita tidak lagi berdoa dalam setiap kesempatan, kita tidak berdoa lagi kepada
untuk setiap orang kudus, maksudnya orang percaya. Mari firman Tuhan ini boleh mengajar kita untuk berdoa bagi setiap orang percaya, bahkan orang yang belum percaya sekalipun. Saudara, ada 3 hal ingin saya bagikan tentang berdoa. Kita harus dikatakan berdoa terus menerus satu sama lain. Kita tidak berdoa secara instan dan hanya semusim saja. Kita harus berdoa secara konstan, terus menerus. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita bisa meminta Tuhan agar seseorang kita doakan ya, agar Tuhan memperhatikan hidup mereka supaya mereka seperti apa yang mereka Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, ya kan? Saudara, di dalam 2 Korintus 13 ayat 7a mengatakan, ayat 7 mengatakan, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Kita harus saling mendoakan supaya kita menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita juga berdoa untuk pertumbuhan, kesempurnaan spiritual seseorang, iman seseorang. Ya, kalau saudara melihat ada teman di dalam gereja Kingdom Group, sepertinya mereka tersendat-sendat perjalanan kehidupan iman mereka, doakan mereka ya agar mereka mendapat mana, mendapat wahyu, agar spiritual mereka, iman mereka, rohani mereka bertambah. Kita juga berdoa agar Tuhan membantu seseorang. Biasanya kita doakan seperti ini ya. Kita doakan Tuhan menolong. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada masalah dalam kehidupan. Kita doakan. Tetapi jangan lupa kita juga mendoakan kehidupan rohani mereka. Jadi kita harus berdoa satu sama lain. Hal yang kedua, kita berdoa juga mereka yang menghadapi penganiayaan, saudara. Betapa banyak saudara hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja Tuhan karena iman mereka. Mereka dianiaya, mereka dipersekusi, mereka dikucilkan, bahkan dipojokkan, bahkan ada yang dibunuh ya Pak Jar ya. Kalau Pak Jar mungkin banyak, mungkin di Indonesia dulu banyak pengalaman, pengetahuan tentang banyak gereja Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami penganiayaan ya. Dan situlah kita harus berdoa bagi mereka. Mungkin kita tidak kenal Pak Jar ya. Betul, Pak. Mungkin kita hanya mendengar, si A, hamba Tuhan si B. Kita tidak punya koneksi dengan mereka, kita doakan sebagai umat Tuhan yang saling mendoakan. Yang ketiga, kita juga mendoakan agar mereka yang menyebarkan Injil. Ya, kita mendoakan mereka, hamba-hamba Tuhan Pak Jar ya. Kita mungkin di kota ini ya, kita mungkin selama ini bergereja di kota, kita tidak merasakan hamba-hamba Tuhan yang sampai ke pelosok-pelosok ya, yang merintis gereja mungkin di hutan-hutan gitu ya Pak Jar ya, di mana sumber daya mereka sangat minim, di mana mereka membawa keluarga mereka. Kita doakan kekuatan tubuh mereka, jasmani mereka, kekuatan mental mereka. Bahkan Tuhan akan melindungi keluarga mereka karena mereka sudah membayar harga. Mari kita juga membayar dengan waktu kita mendoakan mereka. Ya saudara, itulah diinginkan firman Tuhan agar kita saling mendoakan dalam setiap kesempatan dan bagi-bagi orang kudus. Saudara, saya akan serahkan kepada Pak Jan untuk bagaimana membahas poin berikutnya. Setelah saling mendoakan, kita akan saling menguatkan. Ya betul, bukan hanya mendoakan, kita juga bisa menguatkan orang di sekitar kita. Kita menguatkan sesama tubuh Kristus. Kita menguatkan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Bagi saya dan apa yang sudah saya pelajari di Alkitab, paling tidak ada 2 hal yang bisa kita lakukan Pak, sebagai bukti kita menguatkan orang di sekitar kita atau sesama orang percaya. Yang pertama mungkin kita bisa melakukan dengan perkataan kita. Kita mesti memiliki sebuah perkataan yang menguatkan, sebuah perkataan yang membangun, sebuah perkataan yang membawa sebuah ketenangan, damai sejahtera, sukacita kepada seseorang. Jangan sampai perkataan kita menjadi sebuah batu sandungan. Jangan sampai perkataan kita melemahkan iman orang lain. Jangan sampai perkataan kita membuat seseorang semakin jauh dari Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang menjadi kelemahan mereka, mari kita bersama-sama berusaha. Saya tahu bahwa ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kita semua punya kelemahan mungkin untuk berkata-kata atau memilih kosakata diksi yang pas, tepat pada waktunya. Tetapi ketika kita berusaha menyatakan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan firman Allah dan dengan hati yang tulus dan murni, pasti itu akan bisa menguatkan
orang-orang yang ada di sekitar kita. Efesus 4 ayat 29. Saya ambil dari salah satu terjemahan, dikatakan seperti ini. Ketika kamu berbicara, janganlah sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Itu kalau di terjemahan bahasa di TB terjemahan baru tidak ada. Saya ulangi lagi bagian itu, atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tetapi bicaralah seperlunya, supaya perkataanmu menolong, supaya perkataanmu mendatangkan kebaikan, supaya perkataanmu menguatkan orang-orang yang mendengarkannya. Kita semua tahu bahwa perkataan itu mengandung kuasa. Kita pasti pernah dengar ilustrasi ini, ada seorang ilmuwan Pak di Jepang, pasti Pak Ari juga pernah dengar. Ketika berbicara kepada air itu dengan perkataan positif, maka kita melihat molekul-molekul airnya itu menjadi cantik dan lebih baik dan sangat indah ketika melihatnya dengan mikroskop lebih detail. Tetapi ketika ilmuwan ini berkata kasar, keras, dengan tone yang marah dan sebagainya, maka partikel airnya pun berubah menjadi berantakan, tidak indah sebagaimana dia mengatakan sesuatu yang baik sebelumnya. Dan menurut saya itu bisa juga terjadi. Manusia 2/3, beberapa persen adalah air, betul ya Pak ya? Betul. Dan itu pasti juga akan berpengaruh ketika kita mendengar sesuatu hal yang baik, yang menguatkan diri kita. Jadi mari kita pilih kata-kata yang baik dan timing yang baik. Karena Amsal 25 ayat 11 dari salah satu terjemahan mengatakan, nasihat yang diberikan tepat pada waktunya sama indahnya dengan buah apel emas dalam piring perak. Tepat pada waktunya, itu yang menjadi kata kuncinya. Bahwa kita mesti melihat apakah sudah tepat atau belum. Kita sudah belajar bulan lalu tentang nasihati aku, koreksi aku. Dan salah satu unsur yang paling menjadi penekanan adalah dengan caranya dan timingnya. Jadi kita mesti tahu kapan waktu yang tepat. Selain perkataan, tentu saja tindakan. Orang tidak akan mendengarkan kita, orang akan menganggap perkataan kita adalah perkataan kosong atau perkataan yang ya seperti masuk kiri, ya mungkin tidak keluar kanan atau malah keluar lagi dari kiri. Itu karena kita tidak memberikan teladan, kita tidak melakukannya terlebih dahulu. Mari kita memberikan sebuah perilaku yang membangun. Saya masih ingat ketika saya masih belajar Pak, itu adalah pertama kalinya saya expose, saya mengalami sebuah perbedaan budaya. Saya terlahir di Solo sampai besar dan akhirnya saya kuliah. Saya hanya di Solo. Mungkin dua kebudayaan, budaya dari orang tua saya dan budaya dari lingkungan saya Jawa. Tetapi ketika saya mulai kuliah Pak di Filipina, itu saya ketemu semua budaya. Hampir Asia Tenggara saya bertemu dan pasti budayanya berbeda. Tetapi ada satu hal budaya yang sangat memberkati saya sampai sekarang, dan saya pikir itu adalah hanya budaya dari satu negara, yaitu ketika mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika umpamanya orang bermain musik, itulah kami dalam worship team itu salah, mereka tetap saling menguatkan. Oh, nggak apa-apa, tenang saja. Kita akan cari solusi dan sebagainya. Lalu mungkin sebuah kesalahan yang lain yang bukan dosa atau masih bisa ditolerir, mereka akan saling menguatkan. Dan saya berpikir itu dulu adalah budaya dari orang barat atau budaya internasional. Tetapi semakin saya beranjak, semakin saya belajar, ternyata itu bukan karena dari sebuah negara tertentu, melainkan itu sebuah budaya kerajaan Allah, sebuah budaya yang memang sudah diberitahukan oleh Alkitab kepada kita. Jadi mungkin budaya kita di rumah dahulu tumbuh dari keluarga yang tidak biasa menguatkan, atau budaya dari lingkungan rumah yang tidak biasa menguatkan, straightforward atau ngomong apa adanya dengan ceplos-ceplos, dengan nada yang keras dan sebagainya, sehingga membuat hati seseorang terluka atau tersakiti. Mungkin mari kita ubah budaya kita dengan berbicara dan tindakan kita untuk lebih menguatkan. Ya, betul sekali saudara-saudara, keluarga Allah, kita satu tubuh. Ya, kita saling mendoakan, ya kita saling menguatkan. Betul saudara, kalau kita tidak saling menguatkan, kalau kita tidak melihat kehendak Tuhan yang lebih besar daripada kehendak kita bisa punya pikiran negatif Pak. Jadi kita saling menghakimi, bukannya kita menguatkan, bukannya cari solusi, ya, sehingga respon kita bukannya menguatkan dengan perkataan, dengan perbuatan, justru menambah konflik, menambah perpecahan dalam tubuh Kristus. Ya,
Saudara, ingat bahwa tubuh Kristus itu satu, kita harus saling peduli, ya kan? Kita harus saling menguatkan, ya. Dan kita saling mendoakan. Dan ketiga, setelah kita bahas yang saling mendoakan, saling menguatkan, kita lihat bagaimana kita harus saling menolong. Ya. Menolong, saudara. Ya, saling menolong itu, kalau kita saling menolong menunjukkan kasih, firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, orang akan lihat kita satu tubuh. Kita satu tubuh yang utuh, karena kita ada kasih di sana. Saudara, saling menolong ini kalau kita bilang, oh saya menolong dia nggak tolong saya, ya Pak Jade. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus selalu datang kepada mereka yang perlu pertolongan. Ya, dia selalu menolong, mengulurkan tangan, menjamah, menyembuhkan dan menyelamatkan. Ya, saudara, kalau kita saling menolong, saudara, kalau ada gini Pak Jade, kalau kita sadar bahwa kita ini ada karena pertolongan Tuhan, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menolong orang. Apapun kebutuhan mereka, jasmani, rohani, ataupun keperluan secara jiwa mereka. Ketika kita menolong seseorang, ini untuk keuntungan kita Pak Jad. Ketika kita menolong seseorang, kita memfokuskan kembali mindset kita, saudara, bahwa kita ini satu tubuh. Ya. Saya menolong dia, mungkin saya tidak suka dia gitu ya. Saya menolong dia karena saya percaya saya dan dia itu satu tubuh. Yesus adanya yang menjadi kepala daripada tubuh itu. Ketika saya menolong seseorang, saya sedang mempraktekkan ya firman Tuhan. Saya sedang melakukan firman Tuhan sebagai pelaku firman. Ya, itu yang kita lakukan, keuntungan daripada kita ketika kita menolong orang. Jangan lihat negatifnya dulu. Ya. Ketika kita menolong orang, kita sedang mengatakan, ikuti aku dalam pekerjaan Tuhan. Aku suka menolong, dia suka menolong. Ya, kita mengikuti pekerjaan Tuhan, teladan Yesus untuk saling menolong. Dan itu akan merubahkan hati kita, saudara. Mungkin kita hati batu, saudara Pak ya. Kita dulu dari keluarga yang tidak suka menolong, yang hitung-hitungan gitu ya. Ketika kita sadar satu tubuh, saudara ya, kita menolong karena kita tahu Tuhan kita punya compassion, belas kasihan. Dan ketika saudara biasakan dengan menolong orang apapun saudara yang saudara bisa tolong, kecil, besar, saudara sedang mempraktekkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ada belas kasihan yang keluar dalam kehidupan saudara. Haleluya, saudara, Yesus menolong supaya kita dikenal sebagai anak Tuhan, anak kerajaan Allah. Saudara, menolong, kita peduli dan berbelas kasihan satu sama lain. Kita berbagi apa yang kita miliki dengan mereka yang membutuhkan. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul sangat kental sekali. Gereja mula-mula sangat kental sekali, saling menolong, saling mempedulikan dengan secara praktikal memberikan harta milik mereka, bagian daripada apa yang menjadi kepemilikan mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya, saudara dan saya kita menjadi percaya satu tubuh, tetap bersatu, ya satu tubuh tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya saudara, kita punya sesuatu juga kita tidak bawa ketika kita kembali ke rumah Bapa, kita tinggalkan semuanya. Kepemilikan dunia ini hanya sementara dan kita harus jujur itu pemberian Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa. Ayat 45 mengatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, mari kita boleh melihat apa keperluan orang-orang di sekitar kita, Pak Jer ya. Sehingga kita boleh tergerak dengan compassion, kepedulian dan belas kasihan, dan kita bisa memberi dengan takaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak usah muluk-muluk apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Ketika Tuhan menggerakkan hati saudara, kita bisa memberi dan menolong. Bukankah Tuhan Yesus datang untuk melayani? Mari kita layani dengan pemberian kita, kepedulian kita. Amin. Kita punya program Pak Jer ya, berbagi kasih ya di menjelang Paskah ini ya. Mari saya undang jemaat Tuhan yang ada di Hong Kong. Mari kita boleh peduli ya. Mungkin saat ini saudara dengan kekurangan sekalipun ya, kita hanya membuka kesempatan buat setiap jemaat untuk mengikuti program ini, ICA Berbagi Kasih. Kita ingin membagikan sesuatu dari yang kita miliki, apapun sedikit banyak saudara.
bagi orang-orang yang kurang beruntung yang ada di Hong Kong, bagi fakir miskin. Ada fakir miskin di Hong Kong, saudara, orang yang mungkin kurang rezekinya ya karena pandemi, banyak yang mengalami kekurangan, bahkan kehilangan pekerjaan, harus tinggal di jalanan. Mari kita yang sudah diberkati Tuhan sebagai anak Tuhan, kita peduli dengan menolong mereka. Haleluya. Saudara, mungkin Pak Jar ada tambahan lagi tentang topik kita kali ini? Ya, tidak ada orang yang tidak suka untuk ditolong. Itu pasti. Kita amin. semua pasti suka ditolong, tetapi setelah kita ditolong maka kita harus menolong. Saya ingat ada satu video, Pak. Intinya adalah ketika kita menolong, rasa ditolong itu akan menular. Karena saya sudah ditolong, maka saya harus menolong orang lain, dan orang lain yang ditolong itu juga akan menolong orang lain lagi dan sebagainya. Jadi itu akan menjadi sebuah budaya bersama untuk saling menolong satu dengan yang lain. Jadi mari kita membangun sebuah budaya yang baru untuk saling menolong satu dengan yang lain. Bukan hanya menolong yang dekat dengan kita, bukan hanya menolong orang yang kita suka, yang kita kasih. Siapapun di antara kita, apapun kelemahan mereka, apapun kekurangan mereka, mari kita tolong sebisa kita mungkin. Itu tadi, mungkin bisa menolong dengan mendoakan, menolong dengan menguatkan, atau menolong bahkan dengan materi yang kita miliki. Ya katakanlah $150 mungkin bagi kita tidak seberapa, tetapi mungkin bagi orang waktu itu adalah sesuatu yang memang benar-benar dia butuhkan pada saat itu juga. Jadi kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Jadi mari kita menolong sebisa kita mungkin, seikhlas kita mungkin dengan motif yang benar, dan saya percaya itu bisa menular kepada orang-orang yang lain. Ya, saya ingat Indonesia kita punya budaya gotong royong kan, betul, betul. Kita tahu kalau ada tetangga yang perlu pertolongan kita menolong, ya kan. Kurang garam kita kasih garam, kurang gula kita kasih. Itulah saudara, ketika kita peduli, kita tidak pandang lagi mungkin dia suku yang lain, mungkin dia agama lain, kepercayaan lain, kita memiliki jiwa gotong royong untuk saling menolong. Saudara, yang paling penting sebagai anak kerajaan Allah, kita menolong karena kita punya gratitude, kita punya ucapan syukur karena Tuhan sudah menolong kita. Haleluya saudara, mari kita maju terus sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Kita harus peduli akan tubuh Kristus dan bagi banyak orang yang belum selamat. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan memberkati dengan melimpah bahkan keselamatan. Mari kita meneladani Yesus. Amen. Kita boleh saling mendoakan. Yesus mendoakan saudara dan saya. Ketika dia mendoakan murid-muridnya, termasuk saudara dan saya adalah murid-muridnya di masa yang jauh ke depan, yaitu saudara dan saya. Tuhan mendoakan kita. Terlebih kita harus bisa mendoakan sesama jemaat Tuhan dan ke orang-orang lain. Tuhan melayani, Tuhan menolong. Dia datang ke dunia, dia menolong, dia menunjukkan kepedulian kepada banyak orang. Tuhan juga menguatkan. Saudara, kalau saudara baca firman Tuhan Pak Jer ya, murid-murid Tuhan, sebelum mereka dicelikan dengan pencurahan Roh Kudus, mereka itu tidak mengerti apa-apa, melakukan kesalahan begitu duniawi. Ya, selalu Tuhan menguatkan mereka. Selalu Tuhan mengatakan, hai imanmu yang kecil, ya kan? Dia tidak mengatakan, di mana imanmu, ya kan? Di mana matamu? Kamu sudah sekolah Alkitab, kok nggak ngerti-ngerti? Tuhan selalu mengatakan, hai imanmu yang kecil. Maksudnya imanmu kecil bisa bertambah besar. Amin. Mari kita berbelas kasihan, memiliki hati yang penuh belas kasihan dan penuh dengan kasih untuk kita boleh saling mendoakan, untuk kita saling menguatkan dan saling menolong sebagai tubuh Kristus. Mari kita disatukan oleh hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus, hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Hari ini kami belajar sesuatu yang praktikal yang bisa kami lakukan setiap saat bagi banyak orang, tidak hanya bagi orang-orang kudus jemaat Tuhan, tetapi bagi banyak orang di sekeliling kami. Kami mau memakai waktu kami mau memakai sumber daya kami, berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, agar kami bisa pakai untuk kemuliaan nama-Mu, agar kami bisa menggunakannya sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau, agar kami bisa pakai untuk mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan mereka, untuk mendatangkan kabar baik, kabar sukacita surgawi,
kepada kehidupan mereka. Dan kami percaya apa yang kami lakukan oleh kuasa Roh Kudus akan mendatangkan pewahyuan dalam kehidupan mereka, akan Amin. mencelikan kehidupan tidak hanya jasmani dan jiwa mereka, tetapi kehidupan rohani mereka akan dibangkitkan. Bagi mereka yang imannya sudah memudar, ketika imannya kecil, mereka akan bertambah-tambah iman mereka. Ya, Tuhan. Bagi mereka yang belum percaya, mereka akan melihat kasih Tuhan, kasih Yesus ada dalam kehidupan kami. Kepedulian Tuhan ada dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berikan kami kesempatan itu Tuhan. Kesempatan yang akan datang untuk kami boleh mendoakan orang-orang yang kami perlu doakan. Agar kami bisa menolong orang-orang yang perlu pertolongan. Beri kami kesempatan untuk kami bisa memberikan encouragement, dorongan, kekuatan bagi mereka yang membutuhkan dari perkataan dan perbuatan kami. Hari ini Tuhan dan hari-hari yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-Mu Tuhan. Mampukan kami akan mampu, kami akan bisa oleh kuasa Roh Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan
kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kita sudah belajar dari firman Tuhan, dan saya percaya kita semua akan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih peduli kepada orang di sekitar kita. Kita tidak akan menjadi orang yang acuh terhadap apa yang sedang terjadi dalam tubuh Kristus. Saat ini kita akan menaikkan pokok doa kita bersama-sama. Ada beberapa pokok doa yang masuk kepada kami, dan saya berharap jemaat Tuhan dimanapun berada, jika ada pokok doa juga Anda bisa menghubungi kami, memberitahu kepada ketua Kingdom Group mungkin, ataupun beritahu kepada saya maupun kepada Pastor Ari, ataupun Anda bisa menuliskannya di WA gereja yang di bawah ini yang akan kami tampilkan. Saya percaya setiap doa yang kita naikkan itu tidak ada yang sia-sia, dan kami terus mengimani supaya sesuatu terjadi dalam hidup Anda sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami terus berdoa buat Anda. Kami ada beberapa hari di mana kami berkumpul untuk berdoa buat Anda semua, dan biarlah Tuhan yang akan terus melakukan mujizat di tengah-tengah kita. Yang pertama, kita mau berdoa buat kakak dari salah satu pemimpin yang sakit, yang sesak napas sudah beberapa minggu batuk. Kita doakan supaya Tuhan yang akan sembuhkan beliau, dan salah satu ipar dari pemimpin juga yang kemarin pendarahan karena melakukan suatu perjalanan. Kita berdoa supaya janinnya tetap kuat, janinnya tetap sehat, tidak ada apapun yang mengganggu atau merusak janin tersebut, dan semuanya proses dari kehamilan itu juga akan menjadi baik sampai kepada hari kelahirannya 9 bulan ke depan. Dan kita berdoa juga ibu dari salah satu pemimpin yang sesak nafas, yang sakit asma, kita doakan supaya beliau mengalami mujizat. Nafasnya juga akan dipulihkan oleh Tuhan, nafas kehidupan akan masuk kepada hidupnya, dan hidupnya akan menjadi sembuh total kembali dalam nama Yesus. Mari kita satukan hati kita semua bersama-sama dimanapun Anda berada. Kami datang kepada Tuhan saat ini bersama dengan umat-Mu yang menyaksikan atau mengikuti ibadah tengah minggu saat ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau berdoa buat salah satu kakak dari pemimpin yang sesak nafas, batuk. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan sembuhkan dia. Batuk harus berhenti sekarang. Batuk kami perintahkan berhenti sekarang. Kami perintahkan supaya kesembuhan turun atasnya dalam nama Yesus. Engkau yang memberi kuasa atas kami Tuhan. Engkau yang memerintahkan supaya kami mengusir setiap penyakit, mengusir segala roh jahat Tuhan. Apapun itu, segala penyakit yang ada dalam tubuhnya, setiap penyakit yang bukan berasal dari Allah pastinya kami tengking, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami akan mendengar bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, nafasnya sudah normal kembali. Ibu dari pemimpin kami Tuhan yang juga sesak nafas, yang sakit asma Tuhan, yang sudah menjalani beberapa treatment diuap dan sebagainya, biarlah asma itu sembuh dalam nama Yesus. Biarlah itu tidak akan kambuh lagi, supaya beliau dapat bekerja, melakukan aktivitas tanggung jawabnya dengan baik, normal kembali dalam nama Yesus. Itu doa kami. Kami berdoa buat beberapa orang Tuhan yang pendarahan Tuhan, ipar dari pemimpin jemaat-Mu Tuhan, karena melakukan sebuah perjalanan maka terjadi pendarahan. Kami berdoa supaya tubuhnya kuat, janinnya kuat, dan anak Tuhan yang mungkin akan menjadi perkembangan dalam janin tersebut Tuhan, dalam proses kehamilan itu Tuhan, semua akan menjadi kuat kembali dalam nama Yesus. Kami imani Tuhan yang akan menjagai ibu dan janin yang ada di dalam perutnya dalam nama Yesus. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau yang akan memberikan solusi dari setiap tantangan mereka. Engkau yang akan memberikan sukacita atas setiap duka cita yang melingkupi hati mereka hari-hari ini. Engkau akan memberikan pengharapan, Engkau akan refresh kembali pengharapan mereka, iman mereka, ketika mereka dikuasai oleh ketakutan hari-hari ini. Mungkin mereka mendengar banyak berita yang kurang baik, negatif, dan itu mempengaruhi berpikir mereka, cara hidup mereka. Maka hari ini Tuhan, berbicaralah di hati mereka supaya mereka menjadi percaya lagi kepada Tuhan. Setiap berita-berita yang tidak baik mengenai vaksinasi juga Tuhan, itu juga akan dikalahkan oleh firman-Mu. Engkau yang akan meneguhkan setiap hati mereka yang ragu atas vaksinasi ini Tuhan. Tuhan yang akan kuatkan, Tuhan yang akan munculkan rema-Mu sehingga mereka percaya bahwa segala sesuatu ini akan mendatangkan kebaikan, karena kami semua mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih
Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terus lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Pandemi belum usai, tetapi kasih-Mu terus juga beserta Amin. dengan kami. Haleluya. Apapun musim ataupun yang sedang terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang ada di sini Tuhan dan setiap jemaat Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam kuat kuasa Allah yang maha tinggi. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima dengan sukacita. Karena kami adalah anak kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Amin.